Salam semuanya, selamat pagi dan salam hari Minggu kepada seluruh jemaat Tuhan. Dengan sukacitanya pada hari ini kita bisa beribadah, bertemu dengan Tuhan di dalam kasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini mari kita berdoa bersama-sama dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur kami Tuhan di sepanjang minggu ini ya Bapa. Buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa ya Bapa. Sehingga hari ini ya Tuhan, kami boleh datang kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan roh dan kebenaran ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, buat kasih dan anugerah-Mu, Kau limpahkan dalam hidup kami ya Bapa yang baik. Saat ini ya Tuhan Yesus, datang kepadamu Tuhan, bawa setiap ucapan syukur kami di hadapan ya Bapa yang baik. Hari-hari yang kami lalui ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mendekat kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk memuji, mengangkat pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa yang baik. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Ibadah ini ya Tuhan, berkati juga seluruh jemaat-Mu pada saat ini ya Tuhan.
Salam saudara, apa kabar dan selamat pagi. Puji nama Tuhan, di mana saja saudara berada pada saat ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang sehat-sehat. Ayo lambai-lambaikan tangan saudara, lambai-lambaikan tangan yang bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Amin saudara. Di mana pada minggu kemarin, pada Kamis kemarin, pada tanggal 21 hari bulan, di mana kita memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus selama 40 hari, hari kebangkitannya. Amin saudara. Dan pada dia naik ke surga, dan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Amin saudara. Dan pada hari ini juga hari spesial buat kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Dan setelah kenaikan Tuhan Yesus, dan tema kita pada hari ini ialah pulihkanlah kami. Amin. Pulihkanlah kami. Dan saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini pulihkanlah kami. Katakanlah kiri kanan saudara yang sedang bersama dengan saya, pulihkanlah kami. Ayo kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur ke-80. Mazmur 80 ayat yang keempat. Mazmur 80 ayat yang keempat. Kalau saudara sudah menemukannya bersama-sama dengan saya, Mazmur 80 ayat yang keempat. Firman Tuhan berbicara demikian, ya. Firman Tuhan berbicara demikian di dalam Mazmur 80 ayat yang keempat berkata, demikian bunyi firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Dan saya ulang sekali lagi dalam Mazmur 80 ayat 4. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini berkata, ya Allah, pulihkanlah kami. Biarlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Dan tema kita pada hari ini judulnya pulihkanlah kami. Di mana pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita, di mana pada saat ini, ya, kita mengalami banyak kesesakan, banyak yang kita alami pada saat ini. Amin saudara. Dan saya akan memulai dahulu pendahuluan. Kalau kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8 ayat 6 sampai yang ke-8. Amin. Kita bandingkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-8 berbicara demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau saudara perhatikan Kisah Para Rasul-Rasul bertanya kepada Yesus, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel? Mereka masih lagi berpikir tentang yang tidak abadi dan tidak kekal. Apalagi kita tahu pengalaman rasul-rasul dan mereka yang percaya pada Yesus atau murid-muridnya yang lain.
Mereka baru punya pengalaman di mana Yesus mati, disiksa. Mereka tahu dan akhirnya mengalami Yesus bangkit. Tetapi mereka masih memiliki trauma, rasa khawatir, rasa takut. Mereka tadinya tidak menduga kalau Yesus akan naik ke surga. Dan mereka berkata, "Apakah engkau memulihkan kerajaan?" Katanya artinya ingin mengalami kemenangan dan ingin mengalami kenyamanan. Tapi Yesus jawabnya, "Engkau tidak mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Tetapi yang penting seperti Yesus berkata demikian. Tetapi yang penting kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Yesus katakan, kamu tidak perlu pusing dengan pemulihan kerajaan dunia ini. Tapi yang penting kamu akan menjadi saksi. Jadi kalau bisa disimpulkan Yesus naik ke surga, artinya gereja harus dipulihkan. Gereja harus dipulihkan, umat Tuhan pengikut Yesus juga harus dipulihkan. Untuk apa, saudara? Untuk sombong? Untuk pamer? Bukan, saudara. Tapi agar mereka bisa jadi saksi, memenangkan jiwa-jiwa, agar menjadi saksi. Mereka tadinya masih takut, mereka tadinya trauma, mereka tadinya masih tertanya-tanya. Apalagi kalau kita perhatikan setelah Yesus mengucapkan ini, Yesus naik ke surga. Nah, kalau saudara perhatikan, coba kita ulangi lagi di dalam Mazmur 80 ayat yang keempat. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umatnya dipulihkan, terus wajah Tuhan bersinar, atau umatnya menjadi terang, maka umatnya selamat. Bukan hanya umatnya yang selamat dari ayat ini, kita membaca umatnya akan menjadi kesaksian, umatnya akan menjadi sinar terang pada dunia yang gelap ini. Dan banyak orang akan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin dan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Oke, sekarang kalau kita perhatikan berbicara tentang pemulihan, artinya kembali keadaan yang baik, kepada keadaan yang semula. Pemulihan itu artinya keadaan kembali baik kepada yang semula. Pulih. Kalau tadinya sehat, terus sembuh. Kalau tadinya sakit, terus sehat kembali. Nah, saudara-saudara, saya mau ambil contoh tentang proses pemulihan dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Di mana perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya tidak baca seluruh ayat ini sebab ayat ini panjang, tapi ini tentang kisah di mana ada satu keluarga punya dua putra, sulung dan bungsu. Tapi yang bungsu menurut hak warisnya, dan si bungsu ini berfoya-foya, menghabiskan warisnya itu, kekayaan orang tuanya. Dan akhirnya mereka melarat, atau si bungsu ini melarat, dan si bungsu ini akhirnya bekerja menjaga ternakan babi. Dan ketika si bungsu ini sedar, si bungsu ini pulang ke rumah bapaknya. Nah, ini yang kita ambil contoh sebagai proses pemulihan. Artinya pemulihan hubungan
dengan bapa, dengan si bungsu, hubungan bapa dengan anak bungsunya yang menyakiti hatinya. Bapaknya. Ada pemulihan. Nah, yang menarik di sini, saya mendapatkan ada 4 poin yang harus terjadi agar dapat mengalami pemulihan. Jadi kalau kita ingin gereja Tuhan mengalami pemulihan, umat-umatnya khususnya pemulihan untuk menjadi terang, pemulihan untuk menjadi pemenangkan jiwa-jiwa, untuk jadi saksi Kristus. Kalau kita perhatikan, mari kita perhatikan yang pertama. Mari kita perhatikan, kita lihat di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 17 dan 19. Demikian firman Tuhan. Kita buka dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 17 dan ayat yang 19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dan ayat ke-19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi yang pertama, supaya pemulihan itu terjadi bila ada kesadaran. Si bungsu ini memiliki kesadaran. Dia menyadari siapa dirinya. Dia menyadari bahwa dirinya orang yang berdosa. Dia menyadari bahwa dirinya sekarang sudah terpuruk dan hancur. Dia menyadari bahwa dia punya Bapa yang baik, dia punya Bapa yang mampu memulihkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan bacakan dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 17 tentang jemaat di Laodikia. Firman Tuhan berkata demikian, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi jangan menjadi jemaat di Laodikia seperti jemaat di Laodikia yang tidak tahu diri. Dia tidak sadar diri kalau hari-hari ini kita sedang berperang dengan COVID-19. Biarlah kondisi ini membuat kita makin sadar, tetapi fokus kita sekarang bukan kepada COVID-19. Lagi seharusnya kita sudah lewat. Seharusnya kita pulih untuk itu, saudara-saudaraku, supaya kekristenan kita pulih. Lebih-lebih tekanan saya pulih menyenangkan jiwa-jiwa. Dipulihkan untuk jadi saksi Kristus, bukan hanya dipulihkan untuk memperkayakan diri sendiri seperti jemaat yang di Laodikia. Bukan hanya dipulihkan untuk memuaskan diri sendiri, dipulihkan supaya kita mudah ke mall, dipulihkan supaya kita bisa berfoya-foya, supaya kita bisa menikmati kemewahan dan kekayaan dunia ini. Tapi kita melihat yang pertama, di mana ada kesadaran, di situ secepatnya akan datang pemulihan. Selama tidak mau sadar, selama tidak mau ada kesadaran, pemulihan itu semakin jauh dalam hidup kita. Yang pertama ada pemulihan. Kalau kita perhatikan dalam Injil Lukas 23 ayat 40 dan 41. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini
berbuat sesuatu yang salah. Ayat ke-43 berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara yang dalam Tuhan, kedua, bersama-sama dengan Yesus pada disalibkan, mereka mengalami kesedaran bersama-sama dengan Yesus, bahwa Yesus berkata bahwa bersama-sama dengan aku di kota Firdaus. Yang kedua, saudara Tuhan, yang kedua, mari kita membaca dalam Injil Lukas 15 hingga 18. Demikian firman Tuhan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat Lukas 15 ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapa. Jadi ada action, ada tindakan ketika si bungsu ini sadar orang berdosa sudah tidak layak, dan dia sadar ada betapa yang baik, ada Bapa yang baik. Tetapi selama dia masih tinggal di tempat, tidak membuat tindakan, tidak ada action, tidak melakukan sesuatu. Persis ayat ini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya itu adalah mati. Itu ada dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin, saudara. Jadi iman itu harus dibertindak. Dan ketika saudara-saudara berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus datang kepada Tuhan, harus taat kepada Tuhan, dan saudara ikuti kehendak apa saja yang ini ingin kita lakukan. Ini berarti iman kita hidup, ada action dan tindakan. Misalnya saudara Tuhan di dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 berkata, saya tidak membaca ayat ini, tapi tentang Bartimeus. Bartimeus ini seorang pengemis dan cacat buta, tetapi ketika Yesus lewat di jalan itu, Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Dia memanggil Yesus dan dia terus memanggil dalam kondisi yang buta itu, yang sangat terbatas, tetapi dia berusaha dan akhirnya Yesus mendengar jeritan Bartimeus. Dan Yesus bertanya, apa yang engkau mau supaya aku lakukan kepadamu? Jadi Bartimeus tidak meminta uang, Bartimeus tidak meminta makanan, justru Bartimeus katakan, celikan mataku. Jadi saudara ingin mengalami pemulihan, yang kedua harus ada tindakan. Misalnya ekonomi saudara sekarang macet, ataupun ekonomi saudara ataupun sakit penyakit terjadi dalam hidup saudara. Saudara katakan, saya percaya Tuhan pasti tolong. Pemulihan ekonomi keluarga saudara, tetapi saudara diam saja, tetapi saudara tidak berupaya, saudara tidak melakukan sesuatu, saudara tidak berpikir tentang sesuatu, tetapi saudara percaya dan menyerah pada nasib saudara, dan saudara tidak akan mengalami pemulihan. Hari-hari ini sejauh mana action kita dan iman kita yang dipikirkan dan harus kita bertindak. Amin, saudara. Seharusnya saksi Tuhan yang ketiga, saksi Tuhan yang ketiga, mari kita membaca dalam Lukas 15 ayat yang ke-21. Yang ketiga, mari kita membaca dalam Lukas 15 ayat ke-21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku
tidak layak lagi disebut anak Bapa. Nah, yang ketiga, ada pembaharuan saudara dalam Tuhan. Dan saya bandingkan dalam ayat Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Ku yang di surga. Saudara dalam Tuhan, yang pertama dari poin yang ketiga ini, pembaharuan secara jasmani, kita butuhkan satu pembaharuan secara fisik. Yang pertama tadi, hendaklah kamu jadi terang, artinya yang dilihat, ada pembaharuan yang dilihat. Kalau saudara hari-hari ini mengalami masalah dan saudara ingin pemulihan, atau saudara sakit, saudara ingin sembuh, ingin pulih, saudara harus ada pemulihan jasmani. Ada sesuatu yang bisa kita lihat bahwa saudara ingin sembuh. Saudara ingin sembuh. Yang karena daripada yang ketiga ini, saksi Tuhan, mari kita membaca di dalam Kolose 4 ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, janganlah hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi pembaharuan jasmani itu yang bisa dilihat, yang bisa didengar. Saksi dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga, saudara Tuhan, poin yang ketiga ini kita perhatikan, bukan hanya pembaharuan jasmani, tetapi juga pembaharuan rohani dalam hidup kita. Amin, saudara. Menurut kita melihat dalam Mazmur 122 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saya ulang sekali lagi, pembaharuan rohani terjadi dalam Mazmur 122 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Daud, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadamu, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Amin, saudara. Mari kita ke rumah Tuhan. Di situ ada pemulihan yang terjadi, pemulihan rohani dan jasmani. Amin. Dan kita bandingkan dalam Matius 9 ayat yang ke-17. Matius 9 ayat 17 berkata, begitu pula anggur yang baru diisikan keadaan kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Amin. Di situ akan ada terjadi satu pemulihan, di situ akan terjadi pembaharuan jasmani dan rohani. Amin, saudara. Dan saya percaya yang ketiga ini dan yang keempat, saudara Tuhan, akan terjadi satu pelepasan. Pemulihan itu akan terjadi satu pelepasan, dan saya percaya saudara dan saya akan terjadi satu pelepasan dalam pemulihan hidup. Kita melihat dalam cerita ini, dan mari kita membaca di dalam Lukas 15 ayat yang ke-22 dan yang ke-24. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepada dan hendaklah cincin pada jarinya dan sepatu dan kakinya. Dan kita akan bacakan ayat ke-24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukacita. Nah, di situ saudara Tuhan terjadi satu pemulihan dalam kehidupan mereka. Makanya saudara Tuhan, saya akan ulangi lagi pembacaan kita tadi, bahwa mari kita membaca dalam
Mazmur 80 ayat 4. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Saudara dalam Tuhan, pada hari-hari ini Tuhan tidak menyembunyikan wajah-Nya. Dia bangkit dan menampakkan dirinya. Dia akan naik ke surga. Tuhan tidak menyembunyikan wajah-Nya. Artinya ketika Dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan dan Dia akan mengirim penolong yang lain, sama seperti Yesus yang datang kedua kalinya, supaya wajah Tuhan bersinar atas umat-umatnya, dan umat-umatnya akan selamat. Dan tidak cukup hanya umatnya selamat, banyak orang diselamatkan. Artinya kesaksian umat-umat Tuhan itu hidup. Umat-umatnya, Tuhan bisa menjadi terang bagi dunia ini yang gelap ini. Untuk itu marilah kita berdoa supaya Roh Kudus tercurahkan pada hari-hari ini untuk memulihkan kita, supaya virus corona ini akan terjadi pemulihan di dunia ini dan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Oleh itu saksi dalam Tuhan, apabila kita mengalami pemulihan yang terjadi dalam hidup kita, dan saya percaya saudara saya, beberapa poin yang kita alami di dalam pemulihan yang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, ada kesadaran dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita akan mengalami satu tindakan dalam kehidupan kita. Kita harus bertindak apa yang kita akan lakukan dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saudara Tuhan, kita mengalami pembaharuan secara jasmani dan rohani. Dan yang keempat, kita akan mengalami satu pelepasan. Pemulihan akan terjadi dalam keluarga kita. Pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kita. Pemulihan sakit penyakit dalam keluarga kita. Pemulihan secara ekonomi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dari firman Tuhan ini, pemulihan akan terjadi dalam hidup saudara mulai pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya percaya saudara dan saya, mari kita bersama-sama, mari kita naikkan satu pujian. Pasti mari kita berdoa bersama-sama. Karena kemurahan Tuhan
Ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan kami. Oleh karena itu kami menanti-nantikan Engkau untuk kekuatan daripadamu. Terkadang kami mengalami tekanan dari orang-orang yang memberontak kepadamu. Oleh karena itu kami menanti-nantikan Engkau Tuhan untuk perlindungan, untuk pembelaan. Kami mengalami banyak tekanan dari dunia ini. Oleh karena itu kami menanti-nantikan Engkau untuk memberikan kami sukacita untuk kerajaan-Mu Tuhan, agar kami mengalami pemulihan yang dahsyat dan luar biasa, agar kami mengalami pemulihan yang luar biasa dalam hidup kami, bahari kehidupan kami secara rohani jasmani, agar kami mempunyai tindakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami telah dengar pada hari ini, dan kami percaya apa yang kami dengar, apa yang kami alami, apa yang kami belajar pada hari ini, kami mendapatkan pemulihan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Kami percaya berkati anak-anak-Mu yang telah bersama-sama dengan kami, berkati keluarga kami, berkati semua kami Tuhan yang bersama-sama untuk melayani bersama dan beribadah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pemulihan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Seperti mana apa yang kami dengar, apa yang kami belajar, telah baca pada hari ini, pemulihan itu akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa dan menerima firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Salam semuanya, jemaat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun kita berada, kita tetap stay at home, dan pastikan kemanapun kita berada di luar, pastikan keselamatan kita, khususnya keluarga-keluarga, anak-anak, pastikan keselamatan mereka dan senantiasa di dalam keadaan sehat, dan di dalam perlindungan Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat, dan bertemu kita kembali di minggu hadapan ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Amin. The people is our mission, the greater blessing. Tuhan Yesus memberkati.